Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri atas nama Awaluddin Yunus, Putri Nur Alia, Putri Nandasari, Nur Aisyah Mukhtar. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana materi diskusi pada hari ini terdiri dari 5. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Awaluddin Yunus. Materi kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Putri Nandasari. Materi keempat akan dibacakan Nur Aisyah Mukhtar. Dan materi terakhir atau kelima akan dibacakan oleh saudari Putri Nur Alia. Baik, saya langsung saja mulai. Materi pertama. Jelaskan fungsi penggunaan komponen aktif dan komponen pasif di dalam rangkaian elektronika. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk mendapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar eksternal. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksides. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang termasuk dalam keluarga dioda antaranya seperti lead, dioda Zener, dioda penyiar, dioda foto, dioda Stokky, dioda tunnel, dan dioda laser. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyiar, pengendali, simmer, dan osilator. Komponen yang termasuk dalam keluarga transistor diantaranya seperti transistor bipolar, NPN, dan PNP. Transistor foto, trias, MOSFET, JIT, and UJT. IC Sirsun atau sering disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor dan komponen lainnya diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil berdasarkan fungsinya. IC dapat dikelompokkan lagi menjadi IC waktu timer, IC komparator pembanding, IC logika test gerbal logika, IC weighting pengendali, dan IC amplifier penguat. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk mengoperasikannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Komponen yang termasuk dalam keluarga resistor diantaranya seperti resistor bernilai tetap, resistor yang dapat diatur hambatan, variabel resistor atau potensiometer, lead different resistor, dan dermistor, PTC and NTC. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga kapasitor tersebut diantara adalah kapasitor nilai tetap, keramik, kertas, mika, dan talum, dan elektrolit.
kapasitas yang dinilai dapat diatur kapasitasnya Farco dan trimmer. Induktor atau dikenal juga coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan-susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor akan menimbulkan medan magnet saat dialirkan arus listrik. Satuan induktansi pada induktor adalah Henry. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga induktor diantaranya seperti air core induktor, iron core induktor, verite core induktor, toroidal core induktor, laminate core induktor, dan variable konduktor. Baik, itulah materi pertama yang saya telah bacakan. Berikutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Saudari Putri Nandasari. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi nomor 2 terkait dengan prinsip kerja rangkaian sensor LDR. Jadi sensor LDR ini bisa juga kita sebut dengan sensor cahaya. Prinsip kerja dari rangkaian ini sangat sederhana. Pada saat kondisi cahaya terang, LDR akan menerima banyak cahaya sehingga membuat nilai resistensinya menjadi tinggi dan listrik tidak bisa mengalir. Hal tersebut membuat saklar dalam kondisi off sehingga lampu menjadi mati. Sebaliknya, pada saat kondisi cahaya gelap, LDR tidak menerima cahaya yang mengakibatkan nilai resistensinya menjadi rendah. Tentu listrik akan mengalir dan menyebabkan saklar dalam kondisi on dan lampu menyala. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi nomor 3 yang merupakan lanjutan dari nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh komponen potensiometer atau RF1 apabila nilainya diubah dari posisi minimum ke posisi maksimum terhadap rangkaian. Potensiometer atau POT adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistensinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Prinsip kerja atau cara kerja potensiometer. Sebuah potensiometer atau POT terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur atau trayek dengan terminal di kedua ujungnya, sedangkan terminal lainnya biasanya berada di tengah, dan penyapu atau wiper yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif atau resistif. Pergerakan penyapu atau wiper pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistensi sebuah potensiometer. Jadi hubungan antara skema saklar cahaya dan potensiometer atau RF1 apabila nilainya diubah dari posisi minimum ke posisi maksimum terhadap rangkaian ialah sebagai pengatur terang gelapnya cahaya lampu atau light dimmer circuit dan pengatur tegangan pada power supply atau DC generator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Putri Nandasari. Baik, selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Nur Aisyah Mukhtar. Kepada Saudari Nur Aisyah Mukhtar, saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu nomor 4, sebutkan jenis rangkaian elektronika yang menggunakan komponen termistor, NTC atau PTC, serta jelaskan fungsinya dalam rangkaian tersebut. Secara umum, aplikasi termistor terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu mendeteksi suhu, membatasi arus yang tidak stabil, serta melindungi komponen lainnya. Adapun jenis-jenis rangkaian elektronika, yang pertama, sensor suhu. Penggunaan termistor yang paling sering dijumpai adalah pada alat pendeteksi suhu. Alat ini biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi komponen penyusun juga dalam perangkat elektronik. Salah satu penggunaannya adalah pada air conditioner atau AC. AC mempunyai alat untuk mendeteksi suhu supaya temperatur udara yang dihembuskan menjadi sesuai kebutuhan. Jadi, suhu ruangan akan dideteksi menggunakan sensor suhu yang memiliki resistor termal di dalamnya. Setelah nilai suhu didapatkan, komponen lain di dalam AC akan merespons dengan cara menghembuskan udara dingin. Yang kedua, pembatas lonjakan arus.
lonjakan arus yang terjadi secara tiba-tiba di dalam rangkaian listrik atau peralatan elektronik dapat memicu kerusakan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu komponen yang dapat membatasi lonjakan tersebut. Resistor termal jenis NTC dapat meredam lonjakan arus dengan baik. Cara meredamnya adalah menurunkan nilai resistansi ketika terdapat arus listrik besar masuk ke dalam rangkaian. Yang ketiga yaitu pelindung komponen. Selain berfungsi sebagai pembatas lonjakan arus, resistor termal juga dapat dipakai untuk melindungi komponen dari kerusakan. Namun, jenis yang dipakai berbeda dari sebelumnya, yaitu PTC. Nilai resistansi PTC akan meningkat apabila terdapat arus listrik besar masuk ke dalam rangkaian, sehingga arus tersebut akan otomatis terputus. Kemudian dapat disimpulkan bahwa termistor bekerja dengan cara mendeteksi suhu. Jenisnya pun dibagi menjadi dua berdasarkan nilai koefisiennya. Meskipun komponen ini pasif, namun banyak dipakai dalam berbagai perangkat elektronik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Nur Aisyah Mukhtar. Baik, materi terakhir atau kelima yang akan dibacakan oleh Putri Nuralia. Pada Saudari Putri Nuralia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, prinsip kerja power supply ialah menggabungkan komponen elektronik secara terus-menerus, mengaktifkan dan mematikan frekuensi yang sangat tinggi. Tindakan switching ini menghubungkan dan memutus perangkat penyimpanan energi atau induktor atau kapasitor dan dari sumber input tegangan atau beban keluaran. Adapun komponen-komponen dalam power supply. Yang pertama ada transformator. Alat ini merupakan salah satu komponen dalam power supply yang fungsinya untuk memindahkan energi listrik antar dua rangkaian dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Dan yang kedua ada dioda. Pada power supply, dioda digunakan sebagai penyara arus dari arus bolak-balik AC dan mengubahnya menjadi arus searah DC. Dan yang ketiga, kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai filter atau penyaring tegangan dengan arus searah yang sebelumnya adalah tegangan dengan arus bolak-balik. Dan yang keempat, resistor. Fungsi resistor adalah membantu power supply untuk menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan juga membatasi arus listrik yang masuk sehingga akan dapat mengontrol perangkat-perangkat keras lainnya pada rangkaian. Yang kelima, IC regulator. Pada power supply terdapat IC regulator yang digunakan untuk membatasi tegangan akhir yang dihasilkan power supply agar tetap stabil. Yang keenam, ada LED. LED merupakan bahan semikonduktor yang juga terdapat pada power supply. Pada beberapa power supply, LED biasanya digunakan sebagai indikator tegangan ataupun arus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.